Timnas U22 pulang, fans pun girang. Nah, itu dia. Dua penyebab Timnas Indonesia U22 gagal lolos semifinal SEA Games 2025 Thailand. Nomor satu bikin fans Garuda gregetan. Menarik kita bahas. Sama-sama kita ketahui bahwa Timnas Indonesia menang melawan Myanmar dengan skor 3-1. Tapi skor itu tidak cukup membuat Timnas U22 lolos ke semifinal SEA Games 2025. Kenapa? Karena kalah dari Malaysia. Sama-sama mengumpulkan 3 poin, tapi Malaysia lebih produktif dengan mengoleksi 4 gol berbanding 3 milik Timnas Indonesia. Dan akhirnya yang lolos ke semifinal adalah Timnas Malaysia. Tentunya ketika pertandingan tadi malam, Malaysia juga ikut nonton. Pasti mereka juga was-was. Apalagi ketika Indonesia bisa membalas gol dan menambah 2 gol. Tapi ketika peluit dibunyikan, Malaysia akhirnya bersorak gembira karena mereka yang lolos. Oke teman-teman, kita akan bahas dua penyebab utama gagalnya Timnas U22 di ajang SEA Games ini. Yang pertama adalah strategi Indra Sapri. IS ini bukan pelatih kemarin sore. Dia telah melatih sejak zamannya Evan Dimas hingga zamannya Mauro Silistra. Dan telah memiliki jam terbang yang cukup tinggi juga. Dan telah lama memegang Timnas Indonesia dari berbagai kelompok umur. Dari Timnas U19, U20, sampai U23. Kalau kita lihat taktik dari IS ini, sepertinya tidak berubah. Tidak adanya perubahan dari sejak zamannya Evan Dimas. Kalau dulu oke lah, ketika zaman Evan Dimas kan itu lagi-lagi oke ya Timnas bisa mengalahkan Korea Selatan. Bahkan ketika itu Timnas U19 menjadi primadona. Bahkan aku dulu ingat ketika di Bekasi tempat kerja nggak ada TV, akhirnya berusaha loh untuk nonton Timnas U19 main hanya tur Nusantara. Tapi ketika Indra Sapri tampil di ajang sesungguhnya ketika itu main di Piala Asia U19 pada tahun 2014 kali ya. Kan mereka hancur lebur juga seperti itu. Dan selanjutnya Indra Sapri ini juga memegang Timnas U23 yang akhirnya menjadi juara Piala AFF U22 yang pertama kalinya digelar di Kamboja ketika itu. Dan berikutnya taktik Indra Sapri ini sudah terbaca oleh lawan. Dan ketika lawan menghadapi Indonesia, mereka sudah punya solusi. Kenapa? Karena mereka tahu betul bagaimana skema permain dari Timnas Indonesia ini. Seharusnya Indra Sapri ini melakukan modifikasi taktik atau modifikasi sedikit saja skema permainan agar tim lawan bingung. Tapi kalau kita lihat kan begitu-gitu aja. Artinya aku boleh bilang taktik Indra Sapri ini sudah usang. Dan tentunya juga teman-teman pasti setuju kalau taktik Indra Sapri ini miskin taktik. Dan beliau juga tidak mampu membaca situasi di lapangan. Bahkan respon dari beliau ini ketika pertandingan itu telat. Seharusnya Indra Sapri ini belajar dari Pep Guardiola. Kalau teman-teman ikuti masa jayanya Barcelona yang dipimpin oleh Pep, itu kan pemain kan tiki taka, cantik kan, umpan cepat dari kaki ke kaki, ya kan, dan diakhiri dengan finishing yang top oleh Messi ketika itu, Luis Suarez dan Neymar. Dan akhirnya mereka kan dapat triple winner. Setelah beberapa tahun kan taktik ini sudah ditemukan peredamnya gitu, atau sudah ditemukan bagaimana cara meredam taktik ini dengan cara itu tadi low block atau parkir bus atau parkir pesawat, menumpuk banyak pemain di area pertahanan. Akhirnya taktik ini tidak jalan. Setelah itu Pep akhirnya berbenah, akhirnya memodifikasi taktiknya ketika memegang Bayern Munchen, akhirnya juara. Dan sekarang juga Pep sukses juga di Inggris bersama Manchester City. Kenapa? Karena Pep ini mengubah pola permainan.
Karena pola permainan yang lalu telah dibaca oleh lawan. Seharusnya Indra Sapri ini belajar. Apalagi kan beliau ini kan mempunyai jam terbang yang sangat tinggi. Pelatih profesional seharusnya belajar dari, atau setidaknya memiliki memiliki panutan gitu kan. Jadi harus belajar, harus mengikuti bagaimana cara melatih yang baik itu. Tapi kita lihat, aku pribadi sendiri sih, beliau ini belum ada modifikasi atau belum ada taktik yang baru. Bahkan taktiknya menurutku sangat-sangat usang, sangat-sangat lama, jadi tidak layak lagi dipakai. Kalau menghadapi tim A harus pakai taktik A. Menghadapi tim B harus pakai taktik B. Ini tidak ada, pakai taktik itu aja. Kemarin kita lihat tuh lawan Filipina. Kan udah jelek betul tuh. Passingnya jelek, crossingnya apalagi, finishingnya pun ampun. Dan Indra Sapri pun telah memasuki banyak pemain, tapi nggak ada yang bisa jadi game changer. Kenapa? Karena tidak adanya skema, tidak adanya sistem yang harus dijalankan oleh pemain di lapangan. Pelatih Indra Sapri jelas menjadi penyebab kegagalan Garuda Muda untuk melangkah ke babak semifinal SEA Games 2025 Thailand. Dari segi pemilihan pemain hingga taktik yang diterapkan kerap dipertanyakan. Yang paling disorot itu adalah telatnya memasukkan Jens Rapen ketika melawan Myanmar U22 tadi malam. Itu menjadi salah satu bukti bahwa IS sangat telat membaca situasi di lapangan. Penyebab berikutnya adalah Timnas Indonesia kalah dari Filipina U22 dengan skor tipis 1-0. Di atas kertas Indonesia diunggulkan sebab Garuda Muda memiliki materi yang cukup baik dari segi jam terbang, pengalaman baik level klub maupun level internasional. Tapi faktanya Garuda Muda sangat sulit mengimbangi permainan Filipina yang akhirnya menyerah dari Filipina. Kalau seandainya kalau kita berandai-andai, kalau seandainya Garuda Muda menang atas Filipina, tentu jalan menuju ke semifinal itu lebih mudah dan tidak tertekan ketika melawan Myanmar U22 tadi malam. Karena sudah kalah, akhirnya mental para pemain timnas U22 ini tertekan dan agak down. Mereka terbebani dan mereka sulit berkembang ketika melawan timnas U22 Myanmar. Ini kan kalau sudah kalah, mereka terbebani harus mencetak 3 gol agar lolos ke semifinal. Apalagi tadi kita lihat gol pertama itu sudah agak-agak kacau kan, agak kacau udah permainan timnas Indonesia. Syukurnya ketika bola pojok, kiper lawan blunder kan, baru dicocok oleh Tony Firmansyah jadi gol. Dan di babak kedua pun Indonesia terlihat kebingungan, seperti tidak ada skema permainan. Akhirnya gol itu datang di akhir menit kedua. Dan aku melihat kekalahan dari Filipina kemarin di pertandingan pembuka grup C adalah kekalahan yang sangat memukul mental dari pemain timnas Indonesia. Akhirnya mereka ketika melawan Myanmar sudah betul-betul terbebani. Jadi apapun itu, jangan sampai kita hujat pemain timnas U22. Mereka sudah berjuang sekuat tenaga, mereka sudah memberikan 100% untuk Indonesia, tapi faktanya kita sulit menang lawan Filipina, dan begitu sulit juga kita mengalahkan Myanmar. Dan tentunya harus ada evaluasi, harus ada introspeksi agar timnas kita ke depan menjadi lebih baik. Dan jangan sampai ada lagi lah istilahnya keputusan yang terburu-buru atau keputusan yang nyeleneh, keputusan yang mendahului keegoisan. Semoga tahun depan 2026 Indonesia kembali bangkit dan berbicara banyak di kancah internasional. Oke teman-temanku, kita baca sedikit komen-komen para netizen ketika timnas Indonesia gagal lolos ke semifinal SEA Games 2025. Yang pertama, baru sekarang gagal, tapi nggak bikin sedih. Alhamdulillah rasain. Yang kedua, kembali pada masa kejayaan kelam. Yang ketiga, target perak hasilnya terberak-berak.
Berikutnya, Ketum PSSI punya backing Menpora jadi aman. Yang keempat, pada kali ini senang gembira timnas pulang kampung. Nah itulah respon dari netizen. Ada yang gembira, ada yang senang ketika timnas pulang kampung dan gagal di SEA Games. Garuda fans, kalian punya pendapat lain tentang kegagalan timnas Indonesia U22? Tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Horas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.